warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dan pemirsa RRI Net ya. Saya Budi bersama Kak Ana di sini ya. Iya, selamat jumpa lagi. Dalam program Dialog Budaya di edisi sore hari ini. Iya. Yang akan terus menemani kebersamaan kita tentunya ya. Dan sudah hadir narasumber kita di Dialog Budaya kita sore hari ini, ada Bapak Dr. Salman Yoga SMA selaku budayawan Gayo ya. Oke. Kita coba sapa dulu Kak Ana ya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Ana, Bang Budi. Ya, sehat Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Di obrolan budaya atau dialog budaya kita sore hari ini Kak Ana ya. Iya, betul. Dengan tema Klising. Komunikasi seni kearifan dari bawah dan atas panggung. Kak Ana sendiri tahu nggak Klising itu apa? Sebaiknya kita tanya langsung ya, Bang Budi ya, daripada salah persepsi siap. begitu ya. Langsung saja nih ke biar lebih akrab mungkin Bang Salman Iya, mungkin ya, Bang, silakan Bang langsung Salman aja. bisa dijelaskan ini Klising ini singkatan atau apa ini sebetulnya? Saya bagi masyarakat awam yang belum mengetahui ini apa Klising ini sebetulnya Pak Salman, Bang Baik, Salman. terima kasih Bang Budi. Klising itu berasal dari bahasa Gayo yang artinya gerakan memutar untuk mencari sesuatu. Iya. Biasanya mencari sesuatu yang sangat penting. Hek dia kupu kekelising rupen kau isin temuni. Atau hek dia kupu kekelising rupen jarum penyemat ni isin pancak. Jadi klising itu gerakan memutar. Pertama, yang kedua gerakan yang berulang-ulang. Gerakan berulang-ulang dengan arah jarum jam dan sebaliknya. Iya. Yang ketiga, klising itu semacam mencari jejak. Mencari jejak. Isi bekas ini klising ini lo. Iya. Atau isi ngeparin senuk ini jantarna klising ini lo. Jadi klising itu bahasa Gayo yang sudah hampir tidak pernah digunakan dalam dialog sehari-hari. Nah, kita punya tanggung jawab itu untuk mengaktualisasikannya kembali. Jadi kaitannya dengan komunikasi seni kearifan dari bawah Dan atas panggung begitu. Nah, dunia media kita hari ini di zaman digital, terlebih di zaman internet yang serba digital ini, banyak masyarakat dunia, masyarakat tradisional yang justru mencari kearifan lokalnya, mencari jati dirinya ke berbagai situs, ke berbagai platform. Dia lupa ternyata kearifan itu ada di sekitar dia. Itu tadi yang mengartikan muka klising aku mau merah-merah. Ya. Jadi ngapain kita nonton film barat? Ternyata kalau ada kekebalan kita juga dari segi nilai itu ternyata lebih jauh bernilai. Nah, klising itu dalam konteks ini kita asik dengan tontonan dari luar, sementara tontonan lokal kita lupa. Iya, sudah terlupakan. Klising ini dia dekat dengan objeknya. Sang pencari ini dekat dengan objeknya. Tapi karena dia terlalu jauh melihat dengan berbagai tawaran, dia lupa. Sehingga ketika dia kembali ke bawah panggung, dia repot di mana ini, isi nggak nih ya? Kira-kira begitu judul bukunya. Iya, Bang Budi, tadinya ketika sebelum kita live di waktu ini gitu ya, Bang Budi ya, aku melihat Bang Salman nenteng buku, gitu ya. Jadi itu pasti untuk kita gitu ya. Tapi, itu dia sudah ditunjukkan di kamera, itu bukunya gitu ya. Itu dia. Kebalik Bang Salman. Oke, kebalik ya. Jadi ini yang akan kita kupas di waktu sekarang ya, di obrolan budaya kita di waktu sekarang ini. Jadi pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, ini yang akan kita obrolkan. Yang akan kita kulik-kulik lagi lah ini Klising ini ya. Nah ini kita juga live melalui YouTube ya. Iya, betul. Bisa juga melalui chat atau WhatsApp. Bisa juga melalui telepon juga yang mau bergabung bersama kita atau mungkin bertanya-tanya sama Bang Salman di sore hari ini bisa langsung melalui WA kita 0852 7082 5272 ya. Atau yang mau langsung telepon ke studio juga bisa 0821 658 554676 ya. Okay. Nah ini saya penasaran ini Bang Salman, Klising ini
Inspirasinya dari mana sih sebetulnya? Ya kalau dibilang dari mana ya tentu dari tanah Gayo, artinya dari budaya dan bahasa Gayo. Karena dalam buku ini kan gabungan dari 3 naskah teater, 3 naskah teater yang sudah dipentaskan di beberapa kota, dan empat naskah teater ini semuanya berbasis tentang fragmen-fragmen kehidupan masyarakat Gayo. Ada fragmen kehidupan bersawah yang judul naskahnya disebut dengan Benyang. Ada fragmen sejarah ya dengan judul Kisas Para Merah. Ini kita ambil dari petikan sejarah Kerajaan Linge, di mana ada seorang raja yang dihukum kisas oleh Kesultanan Aceh. Yang ketiga ada judul naskah yang berjudul Aku Memanggilmu Ine. Dan yang keempat ada judul naskah Tungku. Tungku ini dapur peniten. Yang menjadi pusat sentral komunikasi dan interaksi keluarga dalam masyarakat Gayo Timbudu. Betul. Ini karena kumpulan naskah nih Bang Budi ya. Jadi sudah pernah dipentaskan Bang Salman? Keempatnya sudah dipentaskan. Bahkan 2 naskah itu naskah Kisas Para Menah. Itu juara 1 dalam Pekan Kebudayaan Aceh ke-9 ke-8 2009 di Banda Aceh. Kemudian naskah Tungku itu sudah dipentaskan di Taman Ismail Marzuki. Di Jakarta ya? Di Jakarta, di Lembaga Indonesia Prancis, Jogja. Juga di Auditorium RRI. Jalan Jakarta Barat, jalan RRI Pusat begitu ya. Nah, Benyang yang terakhir pentas 2023 itu juara 3 di Festival Teater Tradisi di Banda Aceh. Luar biasa, berarti sudah kemana-mana Kak Ana ya. Kalau tadi Bang Budi sempat nanya sebenarnya Klising itu idenya dari mana? Tapi saya yakin seorang budayawan pasti ide itu bisa saja muncul di mana-mana Bang Budi. Lagi ngopi di depan rumah, lagi ada apa mungkin ya. Lebih-lebih tadi di dalam buku ini atau di naskah ini ada Tungku. Tungku ini tadi adalah sentra di mana kita berkomunikasi dengan ini, pasti sambil muniru bahasa daerah sini muncullah ide itu Bang Budi. Jadi kalau berbicara Klising ini apalagi seni tari Bang Salman ya, itu kan kalau kita berbicara ke depan ini untuk menjaga apalagi di Gayo sendiri ya. Ini Klising sendiri udah dipatenkan belum sih atau bagaimana ini? Karena Klising ini judul buku, jadi secara otomatis dia sudah terpatenkan. Begitu keluar International Series Book Number ISB-nya dari Perpusnas, otomatis dia sudah terpatenkan dari segi buku. Tapi dari segi kata kayaknya nggak layak kita patenkan, karena Klising ini kan bahasa daerah, bahasa Gayo. Kalau kita patenkan nanti Bang Budi kapan-kapan nggak boleh lagi ngomong bercerita tentang Klising, itu kan aneh juga. Karena itu miliknya Bang Salman kan begitu. Dari segi kata kita tidak punya hak untuk mempatenkan itu, karena itu milik budaya orang Gayo. Kalau dari segi tarian-tariannya mungkin atau yang lain-lain itu bisa dipatenkan atau bisa ya? Kalau dari segi naskah buku, teks, atau jika dia sudah diadaptasi menjadi sebuah gerakan tari, diadopsi menjadi sebuah dialog teater, itu bisa dipatenkan. Bisa dipatenkan. Berarti sudah terjual bebas bukunya sekarang ini ya? Alhamdulillah sudah terjual bebas, dan masyarakat di mana saja kapan saja bisa mendapatkannya begitu ya Bang Salman ya. Di toko-toko buku offline maupun toko-toko buku online. Yang jelas gitu di toko buku online masih. Online ya. Masih kita jual via digital. Kalau secara fisik juga bisa kalau berada dalam satu kota. Iya. Bang Budi, aku nanya lagi ke Bang Salman begitu ya Bang Budi ya. Kalau kita tanyakan berapa lama Bang Salman membuat sebuah naskah, tentu ada limit waktunya. Rangkuman ini berapa lama keempat judul ini dijadikan sebuah buku Bang Salman? Berapa halaman itu Bang? Semuanya kan? Sebenarnya menyusun buku ini butuh waktu 2 tahun saja. 2 tahun ya. Karena keempat naskah dalam buku ini kan tahun penciptaannya dan tahun pementasannya berbeda. Misalnya naskah Tungku itu sudah kita tulis tahun 2000. Udah lama ya. 2000 dan dipentaskan tahun 2023, tahun 2003 dan tahun 2006 pasca tsunami. Sementara naskah Kisas Para Merah itu 2009 setelah tsunami juga dalam Pekan Kebudayaan Aceh. Kemudian naskah
Aku Memanggil Ibumu Ine itu justru di 2006 ditulis, dipentaskan di 2008, 2009, 2012 dan terakhir kemarin dipentaskan di Gentala Theater tahun 2016 dalam festival Danau Laut Tawar. Dan yang terakhir itu Benyang ini ditulis 2023 kemarin. Dari start mulai Januari, hanya butuh waktu 3 bulan. Januari, Februari, Maret, April, Juni langsung mentas, langsung dipentaskan. Penasaran nggak Bang Budi? Kira-kira di seperti Benyang itu apa ini? Karena saya lahir besar di Jakarta, Bang, 30 tahun ya. Saya lahir besar di Jakarta 30 tahun, jadi kalau ngomongin budaya Gayo itu masih kosong asing lah gitu ya. Masih asing begitu. Nah, ini kesulitannya apa aja nih, Bang, waktu nulis buku itu? Ya, setiap penulis relatif ya, ada yang punya kesulitan, ada yang tidak punya kesulitan. Artinya punya kesulitan dia kan lebih kepada mood dan time, waktu. Terkadang kita punya mood, punya waktu, tapi sedang berada dalam kendaraan atau dalam keadaan tidak punya alat tulis, baik pulpen, kertas maupun HP misalnya. Atau ketika kita sudah siapkan waktu di tengah malam misalnya untuk menulis, justru moodnya nggak keluar, inspirasinya nggak mengalir, tidak diduga-duga. Itu kendala-kendala teknis orang penulis lah. Iya, betul. Berarti risetnya apa aja nih, Bang, yang selama dijalankan waktu 2 tahun nulis buku ini? Ya, risetnya pergi kemana aja gitu? Risetnya kita ya tidak placingan ke luar negeri, apalagi ke mancanegara ya kan. Kita hanya placingan antar kampung, antar momen event dalam masyarakat Gayo. Ada perkawinan kita amati, ada 7 hari kenduri, 7 hari anak kita amati, musim panen kita amati, musim bersawah kita amati, musim berkopi kita amati. Mereka masyarakat itu berdialog biasa. Kita mencermati, kemudian ada keluar kata-kata yang aneh atau tidak pernah terdengar. Nah, ini langsung kita catat. Jadi kosakata. Ya, adegan itu, dialog itu, ya kita ambil dari rekaman kita terhadap interaksi dengan masyarakat. Makanya kita sebut klising. Ketika saya kuliah di luar Tanah Gayo, kalimat-kalimat ini tidak terdengar dan adegan-adegan masyarakatnya tidak ada, karena beda budaya. Nah, begitu kembali ke Takengon, loh ini adegannya aneh nih. Kalau kita kembali ke fragmen-fragmennya karya William Spear, penulis Inggris di abad ke-16 itu, dialog-dialognya sangat ringan dari tradisi masyarakat Inggris. Nah, kemudian kita dengar di zaman modern di masyarakat Gayo, wis dahsyat. Ternyata filsafat dialog masyarakat Gayo tidak kalah dengan filsafatnya Aristoteles yang ditulis dalam bentuk penggalan atau karya-karya sastranya William Spear. Nah, Anda bayangkan sejarah novel yang dipentaskan di dunia, kakak kandung menikahi adik kandung dalam kisah Intan Pase. Nah, itu terjadi di abad ke-8 di Yunani. Itu dipentaskan di gedung teater Yunaninya, tapi kemudian naskah itu tidak berkembang karena dianggap merusak citra peradaban Yunani. Nah, ternyata kisah yang sama tapi dengan alur cerita yang berbeda itu ada di Tanah Gayo. Kisah Intan Pase atau mungkin juga kisah Putri Ijo yang juga awalnya kenapa dia memilih terjun ke Danau Tawar dan menjelma menjadi ular yang berkepala manusia. Yang awal kisah belakangnya itu karena dia insect, menikah dengan saudara kandung sendiri. Banyak cerita-cerita legenda yang saya belum tahu gitu. Dan Bang Budi, legenda-legenda Gayo seperti yang pernah disebut oleh Dr. Yusra Habib Abdul Ghani yang hari ini tinggal di Norwegia. Dia pernah membandingkan antara pepatah-pepatah Gayo dengan pepatah-pepatah Yunani kuno. Itu ternyata kalau menurut Dr. Yusra Habib Abdul Ghani setingkat lebih tinggi maknanya dari Gayo. Artinya maknanya itu bisa makna kias atau makna yang bersayap atau makna denotatif atau makna konotatif, kaitannya dengan politik, kaitannya dengan kehidupan sosial, suami istri, rumah tangga, orang tua dan anak, itu sama.
menurut Yusra Habib Abdul Ghani, karena mereka sudah puluhan tahun tinggal di luar negeri. Gitu ya, jadi dan bisa kita baru sadar, kita baru sadar ketika Bang Yusra nggak mengatakan itu. Loh, mungkin Bang Budi itu juga salah satu latar belakang saya memberi judul buku ini Kelising. Harus mencari-cari keluar. Iya, gitu. mencari-cari keluar. Nah, dari luar baru kita bandingkan. Iya. Waduh, ternyata lebih indah, lebih bermakna juga budaya kita. Berarti cukup tinggi Bang Salman ya peradaban yang kita punya begitu ya? Ya, justru itu kita terkaget-kaget ke Ana, karena ini kan bidang-bidang yang sesungguhnya luput dari kajian-kajian intelektual di kampus. Tapi dari interaksi dunia maya, interaksi diskusi dengan kawan-kawan di luar, kita juga sudah sadar dan justru itu membangkitkan semacam percaya diri kita. Nah, itu yang kita sebut dengan kearifan dari bawah dan atas panggung. Jadi dia dari masyarakat dulu, kearifan itu kemudian kita bawa ke panggung. Di panggung juga menjadi berbeda. Belum ada teater di Indonesia dalam sebuah pementasan di gedung ber-air conditioner dengan lighting, sound yang megah, standar teater, boleh hidup api sesungguhnya. Api sesungguhnya karena tunggu dapurnya. Nggak boleh hidup api sesungguhnya. Kalau dibutuhkan asap atau embun dalam pementasan, mereka punya teknologi tersendiri. Betul. Tapi ketika pementasan tungku, kita tidak mau pakai teknologi itu. Kita bawa tungkunya di situ, dapurnya sesungguh-sungguh, apinya sungguh-sungguh. Biar hidup begitu ya Bang Salman ya. Nah, ternyata orang luar yang melihat itu kaget. Kok di ruangan ber-AC ada api? Bisa. Artinya pengelola gedung kok mengizinkan. Kemudian EO penyelenggara acara kok mengizinkan. Nah, justru itu yang membuat mereka kaget. Loh, ini yang kearifan dari bawah ke atas panggung. Dan justru penontonnya saat itu Bang Budi 2023 itu ada yang terbatuk-batuk. Yang duduk di depan pasti kena asapnya itu terbatuk-batuk. Tapi yang di belakang heran karena mereka biasanya main asap-asap buatan kan. Oh, ini kok batuk, ini asap kayak gini. Rupanya asap betulan. Ada tungku asli. Ada tungku asli. Tungku asli ya. Dan memang setelah pementasan itu kru panggung kerepotan. Kerepotan ngeluarin asap, kerepotan ngangkat api ya. Iya, betul. Bang Salman, saya tertarik dengan apa ya? Bukan perbedaan mungkin bahasanya Bang Budi ya. Masih ada nggak orang yang baca buku sekarang Bang? Era teknologi sekarang ini, anak-anak sekarang kita lihat ya Bang Budi ya, nggak baca buku lagi Bang Salman. Aduh, ini gadget semua. Ya, ini pertanyaan ke Anan bukan ke saya nih. Kepada pemangku kepentingan ya, kepala sekolah, ya bupati, ya reje, ya kepala perpustakaan, ya dan sebagainya, termasuk mungkin rektor dan sebagainya. Tapi sejauh ini kita masih percaya. Masih percaya bahwa dunia teks, dunia buku itu akan masih mempunyai ruang di mata masyarakat. Buktinya buku-buku di Indonesia terus diterbitkan, terus dicetak, dan sampai hari ini penerbitan buku belum sekolab media cetak seperti koran atau majalah. Belum sekolab itu. Masih relevan kita gunakan pepatah buku adalah jendela ilmu. Saya kira bukan hanya relevan, masih tetap akan relevan. Masih ini ya Bang ya. Memang tidak bisa dipungkiri sih ya, kalau kita perbandingkan anak-anak di perpustakaan sama di Tugu Amandimot, kayaknya lebih banyak di Tugu Amandimot daripada di perpustakaan. Tinggal idenya Bang Budi. Mungkin dibikin satu sudut yang menyediakan satu rak buku cerita anak di Amandimot, sehingga antara buku dan tugu atau antara mainan dan rekreasi kuliner itu bisa sejalan. Main sambil belajar. Iya. Ini kalau boleh tahu nih Bang, riset dan penelitiannya paling jauh kemana sih Bang? Ke Linge kah atau ke mana? Linge sudah jelas Linge ya. Artinya ini naskah kan semuanya dipentaskan oleh Teater Jelinge. Jadi Teater Jelinge sendiri diturun mandikan itu di Bontolinge oleh almarhum Pak Jalil dan Mukim Abdul Salam Aman Bas saat ini masih sehat. Di antara risetnya di situ. Dan khusus untuk Tungku, ini saya tulis 2003, justru almarhumah ibu saya, almarhum bapak saya masih hidup, masih sehat, dan setiap sore, setiap usia salat maghrib dan salat isya,
kami berinteraksi di tungku, di dapur, di rumah, ruang luas. Bahkan terkadang almarhumah tidur di situ, terima tamu di situ, makan di situ, dan interaksi keluarga juga di situ. Betul. Itu ciri khasnya orang daerah Gayo. Ya. Semua bisa diterima ketika kita sedang meniru. Berarti hanya terbatas di Aceh Tengah aja, nggak sampai ke Gayo Lues, ke Bener Meriah, atau mungkin ke Aceh Tenggara untuk detail penelitian dan riset-risetnya? Kalau naskah kisah para merah, jelas kita riset adalah riset sejarah. Karena ini kan kasus tentang sejarah Rejelinge ke-13 dan Rejelinge ke-14 tentang pembunuhan Sengeda dan Bener Meriah. Kemudian ada pemangku kerajaan yang kemudian dihukum mati, kisas oleh Kesultanan Aceh. Nah, khusus untuk naskah yang berjudul Benyang, ya memang kita interaksinya ke Ketol, Bebesen, Pegasing, bahkan ke Penosan, Rikit Gaib, dalam tradisi bersawah masyarakat. Dan Benyang ternyata di semua tempat sama. Benyang itu sama, terutama ketika siap panen padi, itu antara memisahkan padi yang berisi dan ampas padi, itu menggunakan Benyang. Iya, Bang Budi, aku jadi rindu ketika Bang Salman mengatakan Benyang. Rindu suasana kampung yang benar-benar kampung sekali, di mana musim panen tiba itu. Sekarang nggak mungkin lagi kita dapatkan masa lalu itu ya, Bang Salman ya, karena panen padi aja sudah pakai mesin. Iya betul ya, masih tradisional sekali berarti ya. Benar. Makanya gambarnya nih, gambar Benyang. Sebenarnya ini adalah foto pementasan Benyang di Banda Aceh. Iya. Setting properti panggungnya ya Benyang ini. Bangunan 3 tiang dari bambu. Dan di atasnya ada orang yang menjaga tumpit, menjaga burung pipit gitu. Burung pipit. Tadi tali ini adalah tali takut. Yang menggerakkan tali ini, yang mungkin ada kaleng di sana bunyi untuk menakut-nakuti burung pipit tadi itu. Nah, itu yang saya katakan tadi, aku benar-benar rindu dengan suasana kampung yang kampung asli begitu istilahnya. Sulit kalau kita mau balik ke masa lalu karena ya bisa lagi malah dengan kondisi yang kayak begini. Walaupun masih ada 1-2 yang tadi mengusir burung pipit tadi itu masih dengan tali temali yang pakai kaleng ujungnya teng gitu ya. Iya, kaleng-kaleng besi itu ya. Betul. Itu tadi Bang Salman, bagaimana menghidupkan keinginan anak-anak, bukan anak-anak lagi bahasanya, orang sekarang untuk mencintai dan mau membaca buku begitu, Bang Salman? Ya, langkah yang paling tepat adalah kebijakan. Jadi Kementerian Pendidikan, baik di Kementerian Pendidikan maupun di Kementerian Agama, kebijakan. Misalnya keluar instruksi menteri, wajib setiap anak setiap semester baca buku 3 judul. Saya kira semua pasti akan mengikut, tapi dengan syarat buku bacaannya disediakan. Misalnya bupati misalnya atau camat misalnya instruksikan kepada seluruh SKPK atau SKPD untuk kegiatan ini ada juknisnya dalam bentuk buku. Baca pasti baca. Artinya kita tidak bisa lagi mengharap kesadaran kolektif dari masyarakat tanpa ada kebijakan. Nggak mungkin kita paksa-paksa untuk baca gitu. Itu kan masuk wilayah privat keluarga jika menyediakan bahan dan aturan untuk anak-anaknya agar membaca. Sementara di luar rumah kita harus mengacu kepada instruksi, dan instruksinya itu biasanya bersifat top down, dari atas ke bawah. Kalau dulu sore-sore itu kalau nggak punya kegiatan, nggak JJS ya pasti baca buku. Iya betul. Ya kan, orang tua juga di rumah senang dong ngelihat anak-anak di rumah aja sambil membaca. Nah sekarang kalau bandingannya tadi itu ya Bang Budi kan, nggak ada di rumah. Kapan mereka mau baca buku begitu kan? Jangankan anak-anak, kita pun yang tua aja kadang suka lalai sama handphone. Itu yang harus kita. Tidak masalah dengan gadget atau handphone, karena bentuk buku sekarang kan banyak. Ada bentuk digital, ada bentuk digital, dan intinya kan bacaan. Intinya kan bacaan, tidak mesti harus berbentuk buku. Dimanapun itu, di baliho, banner, di sepanjang jalan, itu kan bacaan. Nah,
yang menjadi syarat nilai itu biasanya ya berbentuk buku. Kalau banner iklan kan banyak, tapi iklan rokok, betul, iklan sampo, iklan makanan, bacaan juga. Tapi kan nilai edukasi, nilai pemahaman sang pembaca terhadap isi teks yang dibacakan biasanya lebih detail, lebih fokus di apa yang disebut dengan buku. Masa Bang Budi dulu ketika jam istirahat disuruh ke kalau saya tidak? Memang dulu hobi karena baca-baca novel, baca-baca cerita legenda di tiap-tiap daerah ya. Betul. Bahkan dulu sempat kepikiran mau jadi penulis, Bang. Cuman saya bingung, yang saya penasaran ini sebetulnya kalau penulis bikin buku, melakukan riset, melakukan penelitian, itu biayanya full pribadi atau memang ada yang mendanai? Nah, ada beberapa macam sih, Bang Budi. Misalnya untuk naskah buku saya ini ya jelas dari biaya mandiri lah kan. Biaya pribadi mandiri, karena kita melihat, kita merekam, kita terinspirasi lalu menulis. Ada juga penulisan yang dibiayai seperti hasil penelitian Tari Sining. Itu kan dibiayai oleh kementerian. Kemudian kita meneliti bahan-bahan, kita sebutkan bahan-bahan mereka sediakan. Misalnya saya butuh referensi buku ini yang tidak ada di Indonesia, adanya di Leiden, Belanda. Mereka carikan, mereka belikan atau fotokopikan bukunya, dikasihkan ke kita, baru kita meneliti lagi. Kemudian untuk terjun ke lapangan dibiayai, kemudian waktu penerbitan mereka biayai. Ada juga penerbitan buku seperti itu. Tapi umumnya itu kan terkait dengan dunia akademik, dunia kepemerintahan. Untuk karya sastra tidak ada yang dibiayai. Semuanya harus karya mandiri dari penulisnya. Bang Budi, Bang Salman sudah menyinggung tentang pemerintahan gitu ya. Bagaimana respek dari pemangku kepentingan tentang buku ini, Bang Salman? Nah, karena terima kasih, ini sudah lama kita kampanyekan, mungkin sudah 12 tahun yang lalu lah, bahwa gerakan membaca ini harus tetap dimulai, dan tampaknya membaca ini bukan pilihan yang tidak terpilih, tapi pilihan tunggal, karena ayat pertama pun kan perintahnya adalah membaca, Iqra. Nah, yang kita amati yang terjadi di pemerintahan bukan hanya Aceh Tengah, Benar Meriah, Gayo Luas, Aceh dan sebagainya, hampir seluruh wilayah di Indonesia, ternyata masalahnya adalah bahan bacaannya yang belum disediakan oleh pemerintah. Nah, ini yang padahal biaya penerbitan cetak buku tidak semahal membuat tanggul, jembatan, jalan raya, apalagi jalur 2, tidak semahal itu. Setahun saja satu pemerintah kabupaten bisa menerbitkan bahan bacaan 2 judul untuk anak SMP, SD, itu sudah luar biasa, dan biayanya masih di bawah 500 juta, dan itu pun tidak dilakukan sejak kita berkampanye masih bujang ke anak sampai sekarang. Nah, bagaimana kita menyuruh anak SD membaca ya, anak SMP membaca bahan bacaannya mana? Ataupun kalau ada bahan bacaannya tentang Roro Jonggrang, artinya tentang legenda dari kebudayaan lain, ya bukan berarti tidak boleh baca, tapi kita menyediakan bacaan yang dekat dengan dia. Misalnya sejarah Kampung Bebesen, sediakanlah dongengnya, buku ceritanya, buku sejarahnya, buku sastranya tentang sejarah Kampung Bebesen, disebar ke seluruh SD, SMP yang ada di Aceh Tengah. Dekat dengan mereka, bukan dengan Roro Jonggrang, Nyi Roro Kidul misalnya, itu kan dibudayadain. Ini yang dekat dengan mereka. Bagaimana benyang, apa fungsi benyang, di mana letak benyang, apa filsafat benyang. Nah, sediakan bukunya, sebar ke seluruh anak SMA, itu dekat dengan mereka, bahkan pulang pergi sekolah pun mereka akan melalui benyang itu karena pelataran sawah. Nah, bahan bacaannya. Nah, terkadang di sini logika paradoknya, Bang Budi, ke anak. Sesuatu yang menyangkut peradaban bisa berpengaruh hingga ratusan tahun berbentuk buku, itu tidak dilirik oleh pemerintah. Tapi untuk sebuah jembatan yang terkadang sekarang siap dibangun, bulan depan sudah rusak, siap itu yang disupport dananya sampai ratusan. Entah mungkin karena untungnya besar, nggak tahu juga. Iya kan? Nah, ini terjadi di semua wilayah di Indonesia. Makanya kita perlu seorang pemimpin bukan hanya adil, tapi juga bijak. Bijaksana. Banyak pemimpin adil, tegas, banyak.
bahkan banyak juga dalam sejarah dunia pemimpin otoriter kan, kalau nggak boleh geser. Betul. Tapi jika menyangkut nilai, hampir tidak ada pemimpin yang konsen tentang itu. Ya baik, ini Bang, selaku budayawan Gayo dan selaku penulis juga nih, untuk zaman sekarang ini masih realistis nggak sih jadi penulis untuk dijadikan mata pencaharian? Tidak. Dengan lantang tidak gitu ya. Ya tidak. Saingan banyak, dunia digital saingan. Kemudian biaya produksi nulis buku dan biaya cetak buku terus naik. Kan sementara penulis hanya mengandalkan karyanya. Apresiasi dari lembaga manapun, pemerintah daerah apalagi kan tidak ada. Betul. Kemudian ketika kita cetak dan cetak buku 1000 eksemplar, laku 100 saja itu sudah wah sekali. Nah justru hal-hal seperti ini ya lagi-lagi luput dari kecerdasan yang katanya pemimpin beginilah begitu. Ternyata ketika masuk ke wilayah nilai dan peradaban mereka tidak nyambung. Mereka hanya nyambung ini proyek, fee-nya berapa, ya udah kerjakan. Masuk restra atau program pemerintah. Bidang-bidang seperti ini agak sedikit luput begitu ya, seperti itu tadi Kak Ana. Untuk membangun jembatan itu hanya butuh dana, betul ya? Dan hanya butuh dana dan tidak butuh generasi, karena sudah ada skill tentang itu. Tapi untuk menciptakan kebudayaan peradaban ini abadi beratus-ratus tahun, tidak ada yang melirik. Tidak ada yang melirik. Memang dilema sekali Ana ya. Di satu sisi pemerintah ingin mencerdaskan anak bangsa, tapi di satu sisi tidak terlalu dilihat dan tidak difasilitasi. Omong pesawat semua. Karena jenjang anak tangganya putus. Paradoknya compang-camping. Misalnya begini Bang Budi ke Ana. Kita menerapkan kurikulum pendidikan tahun 2013. Kurikulumnya didesak terus. Yang repot siapa? Guru. Sehingga guru semua repot, dosen semua repot, muridnya justru tidak kebagian kerepotan. Dari hasil kerepotnya itu tidak kebagian. Siswanya tetap biasa standarnya, mahasiswanya tetap biasa standarnya. Oke, kita terapkan kurikulum merdeka. Nadiem Makarim periode pemerintahan yang lalu. Bahan bacaannya tidak disediakan, repot dengan kurikulumnya. Yang repot ya dosennya, gurunya, siswa mahasiswanya tetap. Karena apa? Bahan bakunya nggak ada. Gurunya asik update, dosennya asik update, apa yang diajarkan mahasiswa dan siswa nggak ada. Misalnya gini, untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, dalam 10 tahun, karena jenjang dalam 6 tahun SMP, SMA misalnya, dalam 6 tahun semua lulusan generasi muda dari Aceh Tengah akan paham tentang budayanya. Dalam 6 tahun. 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA. Dalam 6 tahun itu setiap tahun disupport 5-6 judul. Setiap semester harus siswa harus menyelesaikan membaca 2 judul buku. Bayangkan dalam 6 tahun dia selesai 12 judul buku dia baca tentang kearifan lokal. Lalu mereka kuliah keluar, kerja keluar, kawin ke lain daerah. Apa yang terjadi Bang Budi ke Ana? Yang terjadi adalah mereka akan membawa nilai gayonya, bukan gayonya. Akan membawa nilai gayonya, dan nilai itu akan terus diwariskan. Hari ini semua hilang ya Bang. 12 tahun yang lalu ke Ana, ada buku ke Ana yang baca yang diterbitkan pemerintah daerah terkait gayo? Tidak ada. 12 tahun yang lalu. Oke, terlalu panjang lah. Tahun kemarin ke Ana nggak ada. Tidak ada ya. Artinya pemerintah kita orientasinya tetap seperti orientasi kapitalis. Begitu terpilih, dia hanya akan menyusun program-program yang berbasis keuntungan keuangan. Omong pesot mereka akan bicara tentang pendidikan, omong pesot mereka bicara tentang peradaban dan adat budaya. Karena apa? Instrumen salah satunya berbentuk buku tidak ada. Itu instrumen pentingnya. Omong pesot dosen ingin menciptakan mahasiswa jadi mahasiswa yang IQ sekian, IQ sekian. Tapi mereka tidak punya bahan untuk membahani mahasiswanya untuk bacaan-bacaan yang terkait dengan itu. Memang ketika saya berbicara ini karena Bang Budi, orang akan tertawa. Tapi mungkin orang akan berpikir 5-10 tahun ke depan. Ketika melihat anak cucunya sudah ke bahasa gayo ini ngekeltis ne awanan, ngekeltis ne ama ini ya, itu baru sadar.
Beginilah rupanya tingkat transformasi budaya kita yang rendah. Mereka tidak menghormati lagi begitu ya. Sehingga mereka melahirkan peradaban baru di masa depan yang justru bertolak belakang dengan budaya bapak ibunya. Iya, tapi ketika launching kemarin itu buku ini orang-orang pemerintahan ada kan Bang Salman ya? Nah, seperti yang saya sebut di launching itu karena setelah 26 tahun berdiri Teater Jelinge, setelah 12 tahun berdiri The Gayo Institute di Aceh Tengah, di jantung kota Takengon, baru kali ini kita disambut. Itu pun dalam launching, belum dalam proses, belum dalam produksi. Kalau mereka support kita dalam produksi, tahun depan kita siapkan 5.000 eksemplar buku sebar seluruh siswa. Kalau pemerintahnya tanggap. Iya betul. Tapi mudah-mudahan dengan kemarin orang-orang pemerintahan ikut serta dalam launching ini akan menjadi PR lah. Semoga. Artinya semoga yang kita lakukan kemarin mereka akan berpikir ke depan. Iya. Dan biasanya saya tidak suzon ya, tapi biasanya pengalaman kita mereka hanya sebatas seremonial itu. Besok lusa sudah nggak ada. Kalau seniman sastrawannya tidak mencontoh. Atau karena Bang Salman terlalu keras dalam tanda petik untuk mempost ini harus orang pemerintahan pun ada, selain dari barangkali seniman-seniman yang lain ya sudah terabaikan begitu saja begitu. Saya kira untuk kebaikan keras atau lembek itu pilihan ya, artinya untuk kebaikan keras atau lembek itu untuk pilihan. Nyatanya untuk hal-hal yang bersifat negatif dalam perkembangan dunia teknologi komunikasi hari ini, tanpa pendekatan apapun generasi kita rusak terus. Ya. Tanpa pendekatan apapun. Bang Salman, masih ada orang-orang yang menulis seperti abang? Sepengetahuan saya di Aceh Tengah masih di bawah sebelah jari tangan lah. Nah, artinya kami ini manusia-manusia antik, manusia langka. Justru ya karena kelangkaannya dia lantang berbicara. Kalau tidak langka ya tidak lantang. Siap. Ya ini Bang Salman, karena terbatasnya waktu kita nih di sore hari ini ya. Terakhir nih Bang Salman, harapannya nih setelah perilisan buku Kelising ini bagaimana ke depannya? Kita berharap khusus Gayo ya, entah kabupaten manapun itu. Karena tanggung jawab kita adalah tanggung jawab wilayah dan budaya. Memang bukan hanya wilayah Gayo saja, tapi kalau diberi kesempatan kita bisa bergerak di wilayah yang lebih luas. Khusus untuk Gayo, pemerintahan mana saja dari 4 kabupaten kota, kita berharap pemerintahnya 1 tahun, semiskin-miskinnya, sepelit-pelitnya bupatinya dan DPR-nya, 1 tahun 1 judul bacaan saja untuk anak sekolah. Dan itu tidak memakan banyak anggaran. Tidak sebanyak anggota DPR duduk dengan membayar rakyatnya. Walaupun ini closing ya Bang Budi ya. Tapi barangkali ada yang ingin menulis seperti Bang Salman, tapi tidak tahu langkah-langkahnya, tidak berani atau banyak lagi. Tipsnya bagaimana? Di Gayo Institute kita punya sekolah menulis. Sekolah menulis kadang kita duduk bersila di lantai di Balai Pendari di Inen Mayaktri, kadang duduk melantai di depan gedung olah seni, kadang di kafe sambil ngopi-ngopi kita membuka ruang kelas menulis bagi siapa saja. Bagi yang sudah punya tulisan bisa japri ke saya, bisa kirim ke email saya, atau bisa langsung ke email lintasgayo.co. Kalau menyangkut puisi, cerpen, artikel akan masuk ke redaksi lintasgayo.co, nanti akan didistribusikan siapa redaktur esai, siapa redaktur cerpen, puisi. Nah, jika lolos akan tayang. Dan itu gratis. Gratis, dan memang pembuatannya juga tidak ada honornya. Walaupun masih banyak pertanyaan, tapi sudah di closing sebenarnya nih Bang Budi ya. Terima kasih Bang Salman nih selaku Budayaan Gayo ya sudah berkenan hadir di sore hari ini dalam dialog obrolan budaya bersama Pro 1 RRI Takengon ya. Kita cukupkan di sore hari ini pendengar. Terima kasih juga Kak Ana di sore hari ini. Sama-sama. Sudah menemani saya untuk berbincang dengan Bang Salman ya. Dan baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dan pemirsa RRI Net, kita cukupkan dialog obrolan budaya di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.